Shalom Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan penuh iman dan hikmat. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami dan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Kalau tidak ada Alkitab, boleh dengarkan saya. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang akrab dengan kita semua, yaitu doa. Tapi bukan sembarang doa. Kita akan fokus pada doa memohon keselamatan. Bapak, Ibu, mengapa doa keselamatan itu penting? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa keselamatan bukan hanya soal surga nanti, tetapi juga keselamatan dalam hidup sehari-hari. Keselamatan dari bahaya, dari penyakit, dari kesesatan, bahkan dari pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di kepala kita. Apalagi di usia kita yang sudah matang ini,
keselamatan jadi makin terasa penting. Kalau dulu mungkin kita kuat angkat galon sendiri, sekarang minta tolong cucu, minta tolong anak. Kalau dulu ingat semua nomor telepon, sekarang kita harus pakai kacamata. Kacamata saja seringkali kita lupa naruh di mana. Tentu Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Jadi doa adalah napas kita, komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu master, ya, doa dalam Alkitab, yaitu kakek Abraham. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat percakapan yang luar biasa antara Abraham dan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bayangkan, Abraham ini bukan sembarangan orang. Dia dipanggil atau disebut sahabat Allah. Nah, sebagai sahabat, tentu dia punya akses khusus. Bapak Ibu, penting untuk diingat konteksnya. Di sini Tuhan hendak membinasakan Sodom dan Gomora. Itu karena dosa-dosa mereka yang sangat berat. Tetapi Tuhan memberitahukan niatnya kepada Abraham. Dan disinilah yang kita lihat ada negosiasi. Bisa dikatakan negosiasi ajaib itu dimulai. Kalau kita lihat dari inti daripada pembelajaran kita hari ini, membedah doa Abraham. Yang pertama kita lihat bagaimana keberanian dan kerendahan hati. Abraham ini berani mendekat. Tadi di ayat 23 dikatakan Abraham datang mendekat. Ini bukan asal mendekat. Ini mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita mau bertemu Presiden Prabowo misalnya, kita pasti deg-degan, apalagi ketemu Tuhan. Abraham menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Dia tahu siapa yang dia hadapi. Tetapi dia juga tahu bahwa dia punya hubungan yang akrab dengannya. Bapak Ibu, kalau kita coba aplikasikan di dalam hidup kita, berapa banyak dari kita yang kadang merasa tidak pantas atau takut untuk berdoa secara sungguh-sungguh, merasa dosa terlalu banyak, suara terlalu serak, atau mungkin karena doa kita sering tidak langsung dijawab. Bapak Ibu, ini mirip seperti anak muda zaman sekarang yang mau GDM artis idolanya. Kalau ragu, dibalas enggak ya? Pantas enggak ya? Padahal Tuhan kita lebih dari sekedar artis, tapi Dia mau kita mendekat. Kalau Bapak Ibu dulu waktu muda naksir seseorang, berani nggak langsung samperin? Atau cuma berani lirik-lirik dari jauh? Tapi kalau Abraham ini langsung nyamperin Tuhan. Lalu kita lihat di ayat 27, Abraham ini memiliki kerendahan hati. Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Tentu ini menunjukkan suatu kerendahan hati yang sangat mendalam. Abraham tahu posisinya, bahwa dia sadar betul dirinya itu hanyalah ciptaan. Debu dan abu di hadapan Pencipta. Ini bukan merendahkan diri tanpa makna, tapi sesuatu pengakuan akan kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di era media sosial ini
Banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kesempurnaan hidupnya. Misalnya, kalau di foto pasang filter sana, filter sini, seolah hidupnya tanpa celah. Padahal kita semua adalah debu dan abu di hadapan Tuhan. Kerendahan hati ini penting agar kita tidak merasa sok tahu atau sok paling benar di hadapan Tuhan. Doa itu bukan memerintah Tuhan, tetapi memohon dengan tulus. Kadang kita kalau lagi sakit parah, baru ingat Tuhan. Begitu sembuh, lupa Tuhan. Itu namanya saya sebut iman musiman. Tapi kalau Abraham nggak begitu. Dia ingat posisinya baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sekarang kita akan mencoba belajar prinsip doa. Yang pertama, keberanian dan kerendahan hati. Jadi, pelajaran pertama yang bisa kita lihat dari Abraham adalah beranilah mendekat kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, namun tetaplah rendah hati dan sadar siapa diri kita di hadapannya. Kita jangan minder berdoa. Tuhan itu mendengar setiap tetes air mata, setiap keluhan dan setiap kerinduan hati kita. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Mulai biasakan berdoa, walau hanya sebentar setiap hari. Rasakan kehadirannya, jangan tunda doa sampai ada masalah besar, baru kita berdoa. Yang kedua, ada kegigihan dan belas kasihan. Di sini Abraham berani bernegosiasi. Ini bagian paling menarik. Abraham itu nego sama Tuhan. Mulai dari 50, turun ke 45, turun ke 40, 30, 20, sampai 10 orang benar. Ini menunjukkan kegigihan yang luar biasa di dalam berdoa. Dia tidak menyerah setelah tawaran pertama ditolak. Dia terus mencoba, terus mendesak. Tentu tapi dia dengan hormat. Mengapa Abraham terus-menerus menawar? Karena dia punya belas kasihan yang besar terhadap orang-orang di kota Sodom. Bahkan yang fasik sekalipun. Dia tidak ingin yang benar ikut binasa bersama orang yang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seringkali kita berdoa hanya sekali atau dua kali lalu menyerah jika belum dijawab. Mungkin kita berpikir, Tuhan tidak dengar. Atau mungkin memang bukan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan ingin melihat kegigihan kita. Seperti kita dulu waktu muda, kalau mau dapat pacar impian, kan nggak cuma sekali nembak langsung diterima kan? Kadang perlu usaha berkali-kali. Jadi, kegigihan dalam doa itu menunjukkan iman dan kepercayaan kita bahwa Tuhan memang sanggup menjawab. Belas kasihan ini juga sangat penting. Doa kita bukan hanya untuk diri sendiri. Doakan anak, doakan cucu, doakan tetangga, doakan bangsa. Doakan mereka yang terpinggirkan, yang sakit, yang berduka. Kita tentu jangan egois dalam berdoa. Di zaman sekarang, banyak yang cuma doa untuk diri sendiri. Dia berkata, "Ya Tuhan, berkatilah saya, mudahkanlah rezeki saya, sehatkan saya." Bagus, tapi kurang lengkap. Coba doakan juga, "Ya Tuhan, berkatilah orang-orang di sekitar saya, jauhkan mereka dari bahaya, berikan mereka hikmat." Karena kenapa? Kalau mereka itu baik-baik saja, tentu kita juga akan baik-baik saja. Kalau mereka berduka, tentu kita juga pasti keluar amplop. Jadi karena itu kita hendak mendoakan
semua orang-orang yang hanya di sekitar kita. Abraham ini kalau jadi sales, pasti sales terbaik. Gigih banget nawarnya, sampai Tuhan bilang, stop, udah 10 aja cukup. Lalu yang mau kita lihat adalah, yang mau kita pelajari prinsip doa yang kedua dari kegigihan dan belas kasihan. Jadi, berdoalah dengan gigih dan jangan mudah menyerah. Dan yang terpenting, sertakanlah belas kasihan bagi orang lain dalam doa-doa kita. Doa bukan hanya daftar permintaan, tetapi juga ungkapan hati yang penuh kasih kepada sesama. Coba tanyakan pada diri sendiri, siapa yang paling butuh doa kita saat ini? Mungkin adalah anggota keluarga yang sedang bergumul, ada teman yang sakit, atau bahkan negara kita yang membutuhkan pemulihan. Bapak Ibu, yang ketiga kita akan melihat kepercayaan pada keadilan dan kasih Allah. Bahwa Abraham mempercayai keadilan Tuhan. Tadi kita baca Abraham berani bertanya, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini bukan karena meragukan Tuhan, tapi justru menunjukkan kepercayaannya yang teguh pada keadilan Tuhan. Abraham yakin bahwa Tuhan itu adil, tidak mungkin membinasakan orang yang benar bersama orang fasik, karena Abraham tahu karakter daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini, kadang kita melihat ketidakadilan di mana-mana. Orang jahat seolah hidup enak, orang baik justru susah. Ini bisa membuat iman kita goyah. Tetapi kalau Abraham, kita belajar bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, bahwa keadilannya tidak selalu sesuai dengan pemahaman kita, tidak selalu instan, tapi pasti akan ditegakkan pada waktunya. Ini sama seperti kita menanti antrian di rumah sakit, rasanya lama banget, padahal dokternya sedang memeriksa pasien dengan teliti. Tuhan juga begitu, Dia punya waktu dan caranya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau zaman sekarang Abraham mungkin bakal nulis status, apakah Tuhan tidak adil? Baru tanya Abraham Sodom dan Gomora, gitu ya, dibuatkan seperti itu. Di sini Tuhan menjawab sesuai keadilan dan kasih-Nya. Tadi di ayat 26 dan 32. Dan luar biasanya, Tuhan menjawab setiap tawaran Abraham. Ini menunjukkan kasih dan kesabaran Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak perlu bernego dengan manusia, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tapi Dia mau mendengar, Dia mau memberikan kesempatan karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita aplikasikan di zaman sekarang, bahwa ini bukti bahwa doa kita didengar. Bahkan saat kita merasa tidak layak atau tidak penting, Tuhan tetap mau mendengarkan. Ini sama seperti kakek nenek yang sabar mendengarkan cerita cucunya yang kadang gak nyambung, tapi tetap saja didengarkan dengan penuh kasih sayang. Penting untuk diingat bahwa jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tidak, atau bisa tunggu. Tugas kita adalah percaya, bukan mendikte. Di dalam memohon keselamatan, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik. Keselamatan bukan hanya dari kecelakaan fisik, tapi juga keselamatan jiwa dan roh, dari pengaruh buruk, dari godaan, maupun dari keputusasaan. Bapak, Ibu, bagaimana kita di dalam
refleksi pribadi. Bagaimana doa Abraham ini bisa menginspirasi kita? Setelah melihat percakapan Abraham dan Tuhan, apa yang paling berkenan bagi Bapak Ibu sekalian? Lalu Bapak Ibu coba pikirkan, adakah seorang atau situasi yang perlu kita doakan dengan gigih dan penuh belas kasih saat ini? Dan bagaimana cara kita meningkatkan keberanian dan kerendahan hati dalam doa kita? Apakah kita sudah percaya penuh pada keadilan dan kasih Tuhan? Bahkan saat doa kita belum terjawab? Jadi, Bapak Ibu, sekarang kita melihat bagaimana doa memohon keselamatan di masa kini. Bagaimana kita mengaplikasikan doa untuk diri sendiri dan keluarga. Tentu kita harus ingat ada keselamatan fisik, doakan kesehatan, perlindungan dari kecelakaan, musibah, dan bagaimana kita di usia kini penting doa sebelum bepergian, walau misalnya cuma ke warung. Kalau dulu, kalau naik motor ngebut, nggak pakai helm, rasanya keren. Tapi kalau kita sekarang sudah berusaha mencari helm yang paling empuk, biar nggak sakit di kepala. Yang kedua, mendoakan keselamatan mental emosional. Kita doakan kedamaian batin, jauh dari kekhawatiran, kecemasan, kesepian, terutama bagi kita lansia. Kadang-kadang perasaan sepi sering menghantui. Doakan agar hati kita selalu dipenuhi sukacita. Lalu yang ketiga, doakan tentang keselamatan rohani. Doakan agar iman kita makin teguh, tidak mudah goyah oleh ajaran sesat atau godaan dunia. Doakan agar kita setia sampai akhir. Lalu kita juga mendoakan keselamatan anak cucu. Ini juga penting. Doakan anak cucu kita agar mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dilindungi dari pergaulan yang buruk, dari narkoba, dari hal-hal negatif lainnya. Bapak Ibu, kalau dulu kita dimarahin orang tua kalau pulang malam, sekarang kita yang khawatir kalau anak cucu belum pulang sampai subuh. Lalu kita juga berdoa untuk komunitas dan bangsa. Jangan lupa, ini Bapak Abraham mendoakan kotanya. Kita juga perlu mendoakan lingkungan kita, gereja kita, tetangga, bahkan bangsa kita. Doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan kedamaian, doakan juga keadilan. Jadi, misalnya contoh yang konkret, doakan agar tidak ada lagi bencana alam, doakan agar ekonomi kita membaik, doakan agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Karena kita lihat baru-baru ini juga kerukunan agama kita terusik. Jadi Bapak Ibu, kita harus ada komitmen dalam berdoa. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan doa sebagai bagian dari keterpisahan dari hidup kita. Tidak harus panjang, tidak harus dengan kata-kata indah. Yang penting kita jujur dan tulus dari hati. Saya berharap ingin kita semua mencoba setiap hari meluangkan waktu beberapa menit saja untuk doa yang berkualitas. Fokus pada satu atau dua hal yang benar-benar kita rasakan perlu untuk didoakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari kisah Abraham ini, Kejadian 18, 22 sampai 33, kita belajar banyak tentang doa memohon keselamatan, yaitu keberanian dan kerendahan hati. Berani mendekat tapi sadar diri adalah kita debu dan abu. Lalu yang kedua, kegigihan dan belas kasihan. Kita jangan mudah menyerah dan sertakan orang lain dalam doa kita. Lalu yang ketiga, kepercayaan pada keadilan dan kasih Allah.
Bapak Ibu, kita harus ingat Tuhan itu adil dan Dia mendengar setiap doa kita. Ingat, doa adalah kekuatan terbesar yang kita miliki sebagai orang percaya. Itu adalah cara kita terhubung langsung dengan sumber segala keselamatan. Doa bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk membangun hubungan, untuk mengucap syukur, dan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, karena itu mari kita selesaikan renungan ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang pentingnya doa. Kami belajar dari Abraham untuk berani mendekat, untuk gigih, untuk penuh belas kasihan, dan untuk percaya penuh pada keadilan dan kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami keselamatan sejati, baik jiwa maupun raga, hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian telah bisa bersama kita untuk merenungkan firman ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.